Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Edita Chandra dengan NIM 18210085, kelas D3 Malang, angkatan 2018, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Siliwangi, akan melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN pada siklus pertama tentang pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Edita Chandra dari mahasiswa IKIP Siliwangi yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata pada siklus pertama, yaitu pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya bersama Ibu Wila selaku orang tua dari siswa sekolah dasar yang bernama Keila ya Bu ya. Nah, Bu, saya di sini mau bertanya, apa kesulitan Ibu sebagai orang tua dalam mengajarkan anak belajar secara online atau daring pada masa pandemi seperti ini, Bu? Jadi menurut saya kesulitannya itu kalau misalkan pembelajaran daring begitu ya, si anak kan misalkan dikasih tugas gitu sama gurunya gitu. Kan yang itunya yang mengawasinya kita. Jadi si anak itu gak takut gitu kalau misalkan sekolah daring itu kan maksudnya nggak takut lah gitu kalau misalkan sama kita sama orang tuanya. Kan kalau misalkan di tatap muka gitu dilihat lah gitu langsung sama gurunya sama wali kelasnya, jadi dia takut gitu, ada rasa takut. Kalau misalkan sama kita jadi seenaknya gitu nih. Terus Bu, kalau misalkan menurut Ibu, apakah sekolah daring seperti ini berjalan dengan efektif? Kalau misalkan menurut saya sih sebagai orang tua murid kurang efektif nih. Alasan tidak efektif sekolah daring atau sekolah online kayak gini tuh apa, Bu? Ya jadi si anak kan kalau misalkan dikasih tugas itu lewat online gitu, dan pembahasannya pun lewat online gitu, tapi kan si anak belum tentu paham gitu kalau misalkan nih pembahasannya, penjelasannya lewat online. Jadi menurut saya sih emangnya tatap muka langsung, tapi kan kalau misalkan pandemi kayak gini emang tidak diperbolehkan ya. Terus Bu, kalau misalkan cara siswa mengumpulkan tugas-tugas sekolah itu melalui apa? Kalau misalkan di sini sih biasanya lewat WhatsApp group gitu. Jadi setiap ada tugas nanti dikumpulkan, di-share di grup per kelas gitu ya. Nanti kan pokoknya semua murid nanti di-share lah di situ tugas-tugasnya gitu. Kalau misalkan udah selesai. Tapi kalau misalkan menurut saya sih kurang efektif gitu ya kalau misalkan tugas-tugas di-share-nya di grup, jadi kurang privacy lah gitu ya. Sedangkan itu kan tugas-tugas gitu. Kalau tugas kan pasti ada aja gitu si anak yang males, yang lambat gitu mengerjakannya. Dan dia juga kan kadang suka ada si anak yang nggak bisa gitu, gak paham. Jadi kan akhirnya nyontek ke yang lain gitu Neng. Terus saran Ibu agar pengumpulan tugasnya tidak melalui WhatsApp grup itu pengennya melalui apa gitu Bu? Atau mungkin pengen aplikasi yang lain atau apa? Ya kalau misalkan menurut saya sih Japri juga boleh, tapi kan emangnya pastilah banyak gitu ya, jadi kurang memungkinkan ya. juga. Atau kalau misalkan enggak juga gitu, kalau misalkan tugasnya bisa kirim ke wali kelasnya gitu secara langsung gitu, jangan lewat online. Nah, di sini juga saya mempunyai saran ya Bu ya, tapi menurut saya juga kurang memungkinkan untuk siswa sekolah dasar. Di sini juga bisa pengumpulan tugasnya, mungkin wali kelasnya bisa menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi di situ nanti wali kelas membuat forumnya, nanti membuat forum tugas serta pengumpulannya, tanggal berapa pengumpulannya, dan di situ juga untuk pengumpulannya kita tidak akan terlihat oleh orang lain. Jadi pengumpulannya ya sudah privasi aja kita dan wali kelas kita yang tahu gitu. Mungkin itu saja saran dari saya. Nah Bu, segitu saja yang mungkin dapat saya tanyakan ya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya sudah bersama Ibu Dina selaku orang tua dari siswa sekolah dasar yang bernama Desti ya Bu ya. Siswanya kelas berapa Bu? Kelas 3 SD. Nah, Bu, saya mau menanyakan, apa kesulitan Ibu sebagai orang tua dalam mengajarkan anak belajar secara online atau daring pada situasi pandemi seperti ini? Kesulitannya cuma anaknya
bisa dibilangin nggak nurut sama orang tuanya. Terus kalau di sekolah kan ada gurunya atau wali kelas, dia lebih nurut sama guru atau wali kelasnya gitu, nggak bandel. Iya. Nah, terus Bu, kalau misalkan kayak siswa yang dikasih tugas itu ya, dikasih tugas, cara pengumpulan tugasnya itu seperti apa? Melalui grup WhatsApp aja. Tidak melalui aplikasi lain? Tidak. Apa ada kesulitan atau mungkin menurut Ibu efektif atau tidak mengumpulkan melalui grup WhatsApp kayak gitu? Kalau kesulitan sih tidak ya, tapi kalau efektif, kalau misalkan kalau di grup kan dikirim ya, terus dilihat sama yang lain, takut ada yang belum tahu atau nyontek gitu. Jadi menurut Ibu kayak kurang efektif gitu ya? Iya. Nah Bu, terus kalau misalkan di sini sekolahnya kan secara online. Nah terus belajarnya itu melalui aplikasi Zoom meeting seperti itu atau berkumpul pada satu rumah gitu siswanya? Berkumpul dalam satu rumah aja, tapi bergantian, nanti di rumah saya, terus nanti di rumah teman anak saya gitu. Terus apa perbedaannya Bu nih antara belajar online sama belajar daring seperti ini? Kalau perbedaannya sih, kalau di sekolah kan langsung ya, langsung didampingi sama guru atau wali kelas. Kalau dari di rumah itu orang tuanya Dipandu sama Iya, ibu sendiri, iya. jadi agak lebih repot juga Iya, ya iya. sama pekerjaan ibu di rumah. Nah Bu, perbedaan menurut Ibu perbedaan sekolah daring gitu, belajar daring sama tatap muka itu apa Bu? Kalau daring kan itu online ya. Iya. Kalau online kan didampingi sama orang tua, lebih repot juga ya orang tuanya ngurusin rumah tangga. Kadang suka repot orang tua kalau pagi-pagi ngurusin rumah tangga sama anaknya tuh. Terus kalau misalkan tatap muka kan didampingi sama gurunya ya, lebih enak juga, lebih nurut anak-anaknya, terus lebih mudah dipahami sama anak-anaknya gitu, Neng. Ya baik Bu, segitu aja mungkin wawancara hari ini saya terhadap Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya sedang mewawancarai siswa SMA Negeri 1 Batu Jaya. Nek, selama sekolah daring, kesulitan nih sekolah daring itu apa? Kalau menurut saya sekolah daring itu dari materinya kurang jelas dan sulit dimengerti. Lebih baik sekolah tatap muka, Jadi lebih jelas jadi penjelasannya. lebih jelas penjelasannya. Nah terus kalau misalkan belajarnya itu menggunakan aplikasi apa? Aplikasi Zoom, Classroom, sama WA. Nah ini kalau misalkan mengumpulkan tugas kan melalui Google Classroom ya. Nah terus ada kesulitan nggak kalau mengumpulkan tugas itu kayak kitanya kurang paham sama aplikasi Google Classroom? Enggak Pak, soalnya saya udah paham sama aplikasi. Perbedaan sekolah online sama tatap muka itu apa sih kalau menurut online? Kalau sekolah online belajarnya kan sendirian, jadi belajarnya agak sumpah dan kurang jelas. Kalau sekolah tatap muka kan mudah bersosialisasi sama teman-teman. Terus materi dari gurunya mudah dipahami. Nah ibu kan sebagai orang tua dari siswa Aulia, selama sekolah daring ini kesulitan ibu untuk mendampingi anak belajar secara daring itu apa Bu? Banyak. Kadang-kadang saya kurang paham dari pelajaran anak saya. Kadang anak saya juga nanya ke saya, suka nggak ngerti, belum paham gitu. Menurut ibu mending sekolah online atau tatap muka sih? Mending tatap muka menurut saya mah. Soalnya anak saya juga bisa bersosialisasi sama temennya di sekolah. Terus jadi wawasannya luas. Sebagai orang tua dari siswa, selama sekolah daring itu lebih baik sekolah daring atau tatap muka sih yang lebih efektif Bu dari ibu? Ya tatap muka menurut saya. Soalnya alasannya supaya anak saya bisa bersosialisasi sama teman-teman di sekolah. Thank